Selama bertahun-tahun, Miami Heat selalu gagal mendatangkan superstar yang mereka inginkan seperti Kevin Durant dan Damian Lillard. Boro-boro mendatangkan, mempertahankan saja tidak bisa. Tapi kali ini mereka akhirnya berhasil. Dan sosok yang mereka dapatkan jauh lebih gila dibanding semua daftar incaran mereka, yaitu Giannis Antetokounmpo. Sang MVP NBA 2 kali sekaligus finalis dalam 5 tahun terakhir sebelum musim ini. Defensive Player of the Year, All-Star 10 kali, dan berhasil membawa Bucks jadi juara NBA dan juara NBA Cup. Heat berhasil mendapatkan seorang GOAT untuk skuad Milwaukee Bucks di usianya yang masih berumur 31 tahun. Masih di masa-masa prime-nya. Tapi masih ada beberapa hal yang lebih menarik lagi dari itu. Sebelum trade ini terjadi, sudah ada 2 tim yang dipastikan bakal memenangi trade Giannis ini, yaitu Miami Heat dan Boston Celtics. Dan menurut gue, Celtics memberikan tawaran yang sangat beresiko karena untuk mendapatkan Giannis, mereka real untuk melepas Jaylen Brown, superstar mereka sekaligus Finals MVP yang menggendong mereka untuk jadi juara 2 tahun lalu. Padahal musim lalu bisa dibilang sebagai musim terbaik Brown sepanjang karirnya di NBA. Performanya meningkat drastis, dan namanya juga sampai sempat diakui sebagai kandidat MVP. Tapi Celtics bertekad untuk melepasnya demi mendapatkan Giannis, dan realitanya, Bucks justru malah menolak tawaran Celtics itu. Padahal mereka bisa mendapatkan superstar yang sangat hebat dalam Jaylen Brown. Mereka malah memilih tawaran dari Heat yang melibatkan 4 pemain termasuk sang bintang Tyler Hero, serta 3 first round pick. Dengan begini, Heat diprediksi akan memiliki starting lineup yang cukup kuat. Lihat saja susunan pemain ini. Hanya Devin Mitchell yang gak pernah jadi All-Star, dan performanya juga sangat solid untuk sekelas role player. Tapi masalahnya, untuk sekarang mereka pada dasarnya gak punya siapa-siapa dari bangku cadangan. Jadi pertanyaannya, apakah Giannis sekarang bisa jadi juara lagi dengan timnya yang baru ini? Apakah dia bisa membangkitkan dinasti Heat yang sudah tertidur selama lebih dari 1 dekade? Saat ini, Giannis berada dalam posisi yang cukup menarik. Dia bisa dengan mudah kembali meraih gelar juara NBA. Tapi di sisi lain, dia juga bisa terjebak dalam situasi yang mudah membuat karirnya hancur. Sebelum mengarah ke sana, ada baiknya kalau kita membahas terlebih dahulu kenapa Giannis akhirnya pindah tim. Padahal dari dulu dia selalu setia dan ingin membela Bucks sampai akhir karir basketnya. Sejak awal, Giannis memang ingin menjadi sama seperti Kobe Bryant untuk Lakers, Tim Duncan untuk Spurs, dan Dirk Nowitzki untuk Mavericks dalam hal loyalitas. Kalau kita perhatikan perkataannya lebih detail lagi, ada pesan yang jauh lebih penting dari itu. Dia lebih mau untuk berada dalam tim yang mendukungnya untuk terus bersaing dan menjadi juara. Dengan kata lain, Giannis benar-benar berharap Bucks bisa memaksimalkan talenta dan kehadirannya dengan memberikan pemain-pemain pendukung yang solid. Awalnya pun mereka berhasil memenuhi keinginan Giannis itu. Setelah kalah mengecewakan di final wilayah timur 2019 dan dipermalukan oleh Miami Heat di ronde kedua setahun berikutnya, mereka langsung merekrut Jrue Holiday dan hasilnya Giannis dan Bucks langsung jadi juara NBA. Setelah itu, target Giannis memasuki tiap musim adalah untuk membawa pulang gelar juara keduanya. Tapi masalahnya, setelah 2021, keberuntungan seperti tidak pernah berpihak kepadanya. Sampai sekarang, mereka cuma memenangi 1 seri saja, yaitu ketika mereka berhadapan dengan Bulls di ronde pertama playoff 2022. Setelah itu, mereka dipermalukan Heat yang adalah tim peringkat 8 pada 2023. Dan dalam 2 tahun terakhir, mereka nggak bisa lepas dari dominasi Indiana Pacers. Giannis pun mulai memberi kode kalau dia merasa nggak puas dengan roster yang dibangun oleh Bucks. Maka datanglah Damian Lillard, dengan harapan dia akan meningkatkan peluang Bucks untuk menguasai NBA. Tapi kenyataannya sangat mengecewakan. Tiap tahun, kedua bintang ini bergantian mengalami cedera berat di playoff. Dan sejak kontrak besar Lillard diputus oleh Bucks, semuanya langsung semakin berubah drastis. Giannis mulai merasa kalau tim ini memang sudah nggak mau menang lagi. Dia akhirnya dirumorkan mau di-trade ke New York Knicks sebelum musim ini dimulai. Namun pada akhirnya dia tetap bertahan bersama Bucks. Singkat cerita, performa Bucks di lapangan sangat mengecewakan. Bahkan rekor menang kalah mereka sampai negatif dan posisi mereka jauh di luar zona playoff. Ini akhirnya membuat Giannis melakukan sesuatu yang gak pernah disangka-sangka, yaitu dia semakin gencar untuk minta di-trade. Tapi masalahnya, banyak orang juga mulai merasa kesal kepada Giannis. Karena dia terkesan gak berani untuk terang-terangan minta keluar dari Bucks. Suatu hari, dia bilang kalau ada kemungkinan dia tidak akan bersama Bucks dalam artian dia mau pergi dari tim itu. Tapi di hari-hari berikutnya, dia malah menyebut kalau dia ingin tetap membela Bucks apapun yang terjadi. Ini akhirnya menjadi siklus yang selalu berulang menjelang trade deadline atau akhir periode bursa transfer pada pertengahan musim lalu. Isunya sudah makin memanas, dan Giannis sudah digadang-gadang akan memakai jersey tim baru pada Februari kemarin. Tapi kenyataannya, dia masih tetap bertahan sama Bucks.
Akhirnya semua drama itu selesai di off-season ini. Setelah berkali-kali kena PHP, akhirnya ada satu tim yang siap habis-habisan hanya untuk mendapatkan Giannis. Tapi, bakal jadi apa Miami Heat sekarang dengan kehadiran Giannis? Kalau kita berbicara tentang sejarah, sebenarnya ini sudah seperti momen deja vu. Ini bukan pertama kalinya Pat Riley, Presiden Heat, berhasil merekrut nama-nama besar ke timnya. Pada 2004, dia berhasil mendatangkan Shaq dari Lakers. 10 tahun kemudian, dia juga sukses merekrut LeBron James dan Chris Bosh. Dua pergerakan besar ini punya hasil yang sama, yaitu Heat berhasil tampil dominan sampai meraih gelar juara NBA. Saat itu performa mereka lagi berada di puncak-puncaknya, begitu pula dengan Giannis sekarang. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi kita akan melihat Giannis menggendong Heat untuk jadi juara. Namun ada satu masalah besar kalau kita melihatnya seperti itu. Squad yang Giannis dan LeBron atau Shaq punya bersama Heat sangat berbeda jauh. LeBron dan Shaq punya squad yang sangat dalam. Sedangkan Giannis, seluruh aset berharga Heat sudah dikirim ke Bucks cuma buat mendapatkannya. Shooting mereka yang awalnya masih biasa-biasa aja, sekarang bisa jadi makin buruk karena shooter terbaik mereka, Tyler Hero, dimasukkan ke dalam paket trade. Dan berbicara tentang shooting, kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri kalau Giannis bisa bersinar terang jika bermain bersama shooter. Dan itu termasuk bermain senternya juga. Musim ini, banyak yang menyebut kalau kemampuan shooting Bam Adebayo sudah lebih berkembang. Tapi kalau kita lihat secara statistik, presentasi keseluruhannya masih di bawah 32%. Dan tiap bulan angka itu nggak pernah konsisten. Tentu saja ini akan menjadi salah satu masalah yang harus dipecahkan oleh Heat jika ingin sukses di era Giannis. Spacing di lapangan bakal jadi lebih sulit kalau tidak ada banyak shooter di lapangan. Apalagi, dua bintang utama mereka juga masih lemah dalam hal itu. Tapi setidaknya, Heat bisa berbangga terhadap satu hal. Dalam beberapa tahun terakhir, susunan roster mereka bisa dibilang paling unik dibanding semua tim lain. Di era Jimmy Butler, rekan-rekan timnya selalu merupakan sosok-sosok yang kehebatannya tidak dikenal dan tidak diakui banyak orang. Tapi bersama pelatih Erik Spoelstra, entah bagaimana Heat tetap bisa tembus NBA Finals dan membungkam seluruh wilayah timur dengan skuad pas-pasan itu. Selain itu, beberapa kemampuan Giannis juga ada cocoknya dengan sistem bermain Heat. Musim lalu, Heat memimpin seluruh NBA dalam hal drive dan pace. Artinya, Coach Spo meminimalisir screen dan memperbanyak strategi isolation dan transition. Ini jelas-jelas merupakan keunggulan utama dalam permainan Giannis. Dengan begini, Giannis bakal lebih bebas untuk menyerang ke arah ring dan bola bakal lebih sering berada di tangannya. Dan ini sesuai dengan taktik offense yang Heat sering pakai. Selain itu, di sisi defense, jelas Heat akan jadi semakin menakutkan. Baik Giannis maupun Bam adalah defender kelas atas di NBA. Sifat atletisme mereka membuat mereka bisa berpindah posisi dimanapun agar defense mereka semakin efektif. Tambahkan itu dengan Davion Mitchell dan Andrew Wiggins. Coach Spo bisa memancing defense kreatif yang gak pernah dibayangkan oleh musuh-musuhnya. Secara keseluruhan, gua realistis aja kalau tim ini memang belum cukup untuk jadi juara. Apalagi setelah melihat kualitas Knicks, Spurs, dan Thunder akhir-akhir ini. Tapi dengan ada Giannis, Heat sudah jauh lebih baik dibanding musim lalu. Mereka hanya perlu menambahkan beberapa role player yang sesuai lagi agar squad mereka terlihat lebih matang. Meski begitu, squad Heat yang sekarang ini jelas jauh lebih baik untuk Giannis dibanding Bucks pada musim lalu. Dia masih bisa melakukan apapun yang di luar ekspektasi kita. Apalagi setelah dia mendapatkan angin segar bersama tim barunya ini. Namun, kalau dalam beberapa tahun ke depan Giannis dan Heat gagal, mungkin harapan mereka semua untuk jadi juara akan langsung lenyap. Karena performa Giannis sendiri sudah pasti akan menurun karena semakin tua dan akhir-akhir ini riwayat cedera betisnya semakin mengkhawatirkan. Dan Heat sudah melepas banyak draft pick dan pemain muda hebat mereka. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.